Saya tidak mau buat-buat konten. Memang saya jujur bercerita yang benar. Ada suami saya juga saksinya di rumah. Orang Palestina menelpon saya pas perang Palestina dengan Israel 2024. Menelpon dan memberitahu saya. Habis dia memberitahu saya dengan berbahasa Inggris, dengan spek Inggris, jawaban saya seperti ini. Country Indonesia no conflict, country Indonesia no war. Saya bilang seperti itu. Saya bilang seperti itu. Berbahasa Inggris dengan benar. Saya bilang country Indonesia no conflict. Tidak ada, nggak ada kata-kata lain. Sambil video call orang luar sampai orang Palestina video call sama saya melihatkan orang lagi gencatan senjata. Makanya saya nggak mau bikin konten, nggak mau seperti orang. Saya nggak siapa yang bayar saya nggak mau bikin konten. Cuman harkat martabat saya seperti itu, diinjak-injak harga diri saya. Sampai saya dibilang ante-ante asing. Harga diri itu mahal loh. Saya nggak pernah keluar negeri. Malah orang luar negeri yang nelpon saya. Kecuali saya mati-matian ke luar negeri. Ini orang luar negeri yang menelpon saya. Orang dari Palestina sana yang menelpon saya. Jawaban saya seperti itu. Makanya saya nggak mau bikin konten nggak. Sampai jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam orang menelpon saya. Makanya kalau ibaratnya kalau tidak terima yang berdasarkan fakta-fakta yang ada, Prabowo nggak terima sama saya. Misalnya, ya datang saja sama saya, tanyain langsung sama saya, berhadapan langsung sama saya. Kita kan kebuka kebenaran. Gak mau kita ibaratnya bikin rekayasa seperti ini. Ibarat saya ngambil nama atau ngambil ibaratnya pencitraan. Saya nggak mau mencari pencitraan. Lebih baik seperti saya hidup tenang-tenang di hutan, nggak ada gangguan, mencari ketenangan. Untuk apa mencari pencitraan? Makan tak makan saya, enak saya di hutan ini. Tidak nambah dosa, tidak menzolimin orang, tidak menjelekkan orang, tidak memeras orang. Itulah saya yang benar ini. Saya memberantas yang benar. Orang memutuskan jalan, saya laporkan ke kantor. Sudah ditindaklanjuti. Tahu-tahu orang-orang si Prabowo tadi dimasukin lagi orang, sampai diputusin lagi jalan. Nah, kita ini terang-terangan buka-bukaan. Sudah ada suratnya dari kepolisian, dilarang untuk menambang, untuk mutusin jalan. Tahu-tahu besoknya dimasukin lagi. Terus saya acara diancam pakai senjata tajam. Sampai saya pun dianiaya pakai senjata tajam. Jadi hukum di negara ini seperti apa? Seperti apa hukum di negara ini? Orang sudah melakukan tindak pidana seperti itu, penganiayaan itu, pelanggaran HAM itu, masih dibebasin. Ngaku-ngakunya orang Koperasi Merah Putih. Ngaku-ngakunya RT Desa Guntung. Ngaku-ngakunya apa Kades Desa Guntung yang tukang menyuruhnya. Ini suatu pelanggaran HAM, penganiayaan terhadap saya. Tapi tidak ditindaklanjut. Datang
kepolisian, ajak dia ke kantor Bu, ajak dia ke kantor Bu. Saya ajak dia ke kantor kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini. Jawaban dia apa? Jawaban RT Desa Guntung itu. Pergilah kau sendiri, bawa bahasa Bangka kan? Pergilah kau sendiri. Jadi hukum di sini nih kayak dipermain-permainkan. Apa tugas Babin Kantipnas? Babin Kantipnas itu untuk pengamanan. Ada itu tugas-tugas Babin Kantipnas. Internal kepolisian itu untuk pengamanan. Kalau TNI pertahanan. Saya tahu itu. Tahu-tahu hukum dimain-mainin internal kayak ibaratnya beli pempek pisang goreng. Kayak negara ini seperti negara lelucon dibuatnya. Yang dipakai bukan hukum negara, yang dipakai hukum rimba. Jadi negara ini berarti tidak ada lagi undang-undang itu. Undang-undang dasar 45 itu udah nggak ada lagi. Jadi mempermalukan Ibu Pertiwi, mempermalukan NKRI seperti itu. Makanya saya pelajari dengan detail selama saya di hutan ini. Oh, berarti orang ini tidak punya pendidikan. Oh, berarti orang ini tidak tahu aturan. Bukan saya bikin konten ini. Saya nggak mau bikin konten seperti orang. Bikin yang ini, yang itu enggak. Saya berdasarkan fakta saya buka ini.